Bab 56. Istri kontrak Sang Cheo. Arumi menahan pergelangan tangan Delia dengan tangan kirinya sebelum tangan itu sempat menyentuh wajahnya, sementara tangan kanannya dia pakai untuk menamparkan wajah Delia dengan keras. Plak. Delia memegangi pipinya yang terasa perih, 2 kali dia mendapatkan tamparan di tempat yang sama. Delia sangat geram sekali. "Maaf Del, kamu yang membuatku ketagihan untuk menamparkan kamu." Arumi melepaskan tangan Delia dengan kasar, menatap jengah pada wanita yang sedang berdiri di hadapannya itu. "Kurang ajar. Berani sekali kamu menamparku lagi." Kesal Delia masih dengan memegangi pipinya yang terasa perih. "Aku berani karena kamu sudah sangat keterlaluan Del. Jangan pikir aku akan diam saja jika kamu selalu bersikap seenaknya terhadapku." "Sikapku bagaimana kamu memperlakukan aku, Delia Puspitasari?" Arumi berjalan melewati Delia. Namun, baru beberapa langkah dia kembali berhenti saat merasakan kepalanya terasa sangat pusing. Mungkin dia kelelahan karena semalaman dia menjaga Sofia bersama dengan Sinta di sana. Randi yang baru datang bergegas menghampiri Arumi. Sebenarnya dia datang bersama dengan Delia ke sana, namun Randi pergi ke toilet hingga Arumi lebih dulu bertemu dengan Delia. Arumi menangkis tangan Randi yang hendak menyentuh lengannya. "Jangan sentuh aku Ran. Aku khawatir, biarkan aku membantu kamu ya," ucapnya dengan nada khawatir. Arumi menggeleng pelan, "Aku baik-baik saja, sebaiknya kamu urus istri kamu saja, biar dia tidak buat gara-gara terus denganku." Arumi memegangi kepalanya yang terasa semakin pusing, tubuhnya terasa semakin lemah dan pandangannya kian memudar. Randi menangkap tubuh Arumi sebelum tubuh itu sempat luruh ke lantai dan membawa tubuh wanita itu ke dalam gendongnya. "Tolong periksa dia," panggil Randi pada seorang suster yang lewat. Delia yang menyaksikan kejadian itu hanya mampu dibuat melongo dan semakin kesal. Suster itu mengarahkan Randi ke salah satu ruang rawat. Randi membaringkan tubuh Arumi di atas berangkar, dia meraih tangan wanita itu dan menciumi punggung tangannya berkali-kali. "Buka matamu jangan buat aku khawatir," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku masih sangat mencintai kamu, Kamu tidak pernah hilang dari hatiku ini. Aku hanya berharap, waktu akan membawa kita kembali untuk bersama. Denganmu, aku ingin menjalani hari-hariku kembali, menjadikan kamu sebagai wanita yang paling bahagia. Aku tidak akan membuat kamu menangis lagi," sambungnya. Randi menarik dirinya mundur saat suster datang dengan seorang dokter wanita. Delia ikut masuk ke dalam ruangan dan menarik tangan Randi keluar dari dalam ruangan saat dokter itu mulai memeriksa Arumi. "Kamu apa-apaan sih Ran? Istri orang kamu perhatikan sementara istri sendiri kamu abaikan," keluh Delia. Randi menarik kasar tangannya dari genggaman Delia. "Apa kamu tidak lihat, Arumi sedang membutuhkan pertolongan?" "Pertolongan sih pertolongan Ran, tapi kamu tidak perlu sampai pegang-pegang tangannya seperti tadi. Sadar Ran, Arumi itu sekarang adalah istri orang, istri kamu itu aku, jadi seharusnya aku yang kamu perhatikan." Randi tersenyum kecut. "Yang seharusnya sadar itu kamu Del. Wanita yang seharusnya menikah denganku itu adalah Arumi, bukan kamu. Apalagi setelah hubungan kamu dengan mantan bos kamu itu terungkap, apa kamu pikir aku masih mau menerima kehadiran kamu sebagai istriku? Wanita normal itu harusnya punya rasa malu Del, tapi kamu tidak." "Iya.
Aku memang tidak normal, aku tidak punya rasa malu. Kita sama-sama pernah melakukan kesalahan, apa salahnya jika kita memulai dari awal dan memperbaiki semuanya daripada kamu terus-terusan berharap pada Arumi yang jelas-jelas sudah tidak mengharapkan kamu lagi. Randi mengusap wajahnya kasar dan menghembuskan nafas berat. Meskipun apa yang dikatakan oleh Delia adalah benar, namun Randi masih belum bisa seutuhnya menerima semua keadaan ini, terlebih setelah dia mengetahui jika Arumi menikah dengan Bara hanya karena ingin membalas pengkhianatannya dulu. Kamu pulang sendiri saja, aku masih ingin di sini untuk menjaga Arumi. Randi memilih untuk masuk kembali ke dalam ruangan, meninggalkan Delia dengan sejuta kekesalannya. Randi menghampiri dokter wanita yang baru saja selesai memeriksa Arumi. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Randi khawatir. Tidak perlu ada yang dicemaskan, kondisi seperti ini memang biasa dialami di kehamilan trimester pertama. Nanti saya akan buatkan resep vitamin untuk diminum. Hamil. Dokter itu mengangguk, benar, usia kandungannya masih sangat muda, jadi istri Anda tidak boleh terlalu kelelahan. Kalau begitu saya permisi dulu, sebentar lagi istri Anda juga akan siuman. Selepas dokter itu pergi, Randi mendekati sisi berangkar, dia meraih kembali tangan Arumi dan menggenggamnya. Meskipun sudah mendengarnya sendiri, Randi masih belum bisa percaya jika Arumi sudah melupakannya dengan begitu saja, terlebih hubungan Arumi dan Bara dimulai dari sebuah ikatan di atas kertas saja. Begitu mendengar kabar jika Arumi pingsan di rumah sakit, Bara langsung meninggalkan ruangan meeting dan meminta asistennya untuk menghandle semua pekerjaannya. Dengan melaju kencang mobilnya, Bara menuju ke rumah sakit. Dia bahkan sampai tidak memperhatikan jalanan sekitarnya karena pikirannya terus tertuju pada Arumi. Bara melangkahkan kakinya lebar masuk ke dalam rumah sakit. Dia berpapasan dengan ayah mertuanya yang baru saja keluar dari ruangan di mana Sofia dirawat. Tadi Randi datang menemui Samuel dan menceritakan tentang Arumi. Namun Samuel juga belum sempat melihat kondisi putrinya itu karena dia tengah membantu menenangkan Sofia terlebih dahulu. Ayah, di mana Arumi? Tanya Bara dengan nafas tersengal-sengal. Arumi ada di ruangan sebelah sana, tunjuk Samuel ke arah ruangan di mana Arumi dirawat. Ini ayah juga baru mau ke sana untuk melihatnya. Biar aku saja yang lihat ke sana. Ayah tunggu di sini saja, temani Sofia, potong Bara. Bara memanggil seorang perawat dan memintanya untuk mengantarkan ke tempat di mana Arumi sedang dirawat. Perawat tersebut mengantarkan sampai ke depan ruangan. Ini ruangannya, istri Anda ada di dalam, kalau begitu saya permisi, ucap perawat tersebut. Baik, terima kasih. Belum sempat tangannya meraih gagang pintu yang sedikit terbuka itu, Bara dibuat mematung saat mendengar istrinya itu sedang berbicara dengan seseorang di dalam sana. Akhirnya dia memilih untuk diam dan mendengarkan pembicaraan itu dari luar. Kita yang sudah mengenal bertahun-tahun, tidak mungkin semudah itu kamu menghapus aku dari hati kamu, Rum. Walaupun itu hanya sedikit, aku pasti masih memiliki tempat di sana, iya kan? Cukup Ran. Kamu adalah masa laluku, dan dia adalah masa depanku. Sedikit pun, sudah tidak ada kamu di hatiku, karena dia mampu menghapusnya sedikit demi sedikit dan menggantinya dengan cintanya. Jadi lupakanlah tentang kita Ran, dengan kamu mengkhianati aku dulu. Itu artinya kamu yang menginginkan aku untuk membuka hati untuk orang lain, dan sekarang ada dia yang datang dengan sejuta cinta. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa menolaknya? Dia mampu memberikan warna di hidupku, warna yang sudah kamu rubah menjadi gelap bisa dia rubah menjadi berwarna lagi.
Bohong. Aku tahu kamu sedang berbohong, Rum. Ucap Randi tak percaya. Untuk apa aku berbohong? Dengan sekarang aku yang sedang mengandung anaknya, apakah itu tidak cukup sebagai tanda bahwa aku juga sangat mencintainya? Di hatiku sudah tidak ada kamu lagi, Ran. Bagiku kamu sudah lama mati. Bara masih setia mendengarkan. Baru saja dia hendak masuk untuk melihat ke dalam, sebuah suara lebih dulu datang menyapanya. Bar, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu datang untuk menjenguk Monica? Bab 57. Oh, tentu saja. Aku akan menjenguknya, tapi bersama dengan istriku nanti. Belum sempat Agni melayangkan protesnya, Bara sudah lebih dulu membuka pintu ruangan di mana istrinya tengah dirawat. Arumi dan Randi terkejut melihat kehadiran Bara di ruangan itu. Mas, aku. Arumi nampak begitu gugup saat melihat Bara berjalan mendekat dengan wajah datarnya. Dia takut suaminya itu akan salah paham dengan keberadaan Randi di sana. Bara menghentikan langkahnya di samping berangkar yang sedang diduduki Arumi. Dia menangkup wajah istrinya dan mengusapnya lembut. Maaf, harusnya Mas tidak ninggalin kamu sendirian. Gimana? Apa masih pusing? Tanya Bara. Tidak Mas, aku tidak sendirian, tapi... Arumi menoleh ke arah Randi yang masih berdiri di sana. Terima kasih Tuan Randi Prayoga, karena kamu sudah membuang waktu untuk menjaga istriku. Sekarang aku harus membawa istriku ini pulang, supaya dia bisa beristirahat di rumah, ucap Bara dengan nada tegas. Mendapat pengusiran secara halus, Randi pun bergegas pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di depan pintu Randi berpapasan dengan Agni yang memang masih berdiri di sana. Randi berjalan melewati wanita itu setelah sempat menatapnya sebentar. Agni pun memutuskan untuk pergi ke ruangan di mana Monica sedang dirawat. Sementara Arumi dan Bara masih sama-sama diam setelah kepergian Randi. Mas, tolong kamu jangan salah paham, tadi aku dan Randi hanya... Mas tidak salah paham, Mas hanya sedikit kecewa saja, ucapnya dengan wajah serius. Arumi semakin gugup, takut suami ini benar-benar salah paham. Kecewa. Bara mengangguk pelan, meletakkan kedua tangannya di sisi berangkar untuk mengunci tubuh istrinya, wajah mereka saling sejajar. Mas kecewa karena kamu bisa mengatakan cinta pada Mas di depan orang lain, padahal Mas ingin mendengarnya langsung di hadapan Mas, jawabnya diakhiri dengan sebuah senyuman di wajah. Oh itu. Arumi menundukkan wajahnya yang mulai merona, rupanya suaminya ini sudah mendengar obrolannya dengan Randi sejak tadi. Arumi memang jarang mengatakan kata-kata cinta, berbeda dengan Bara yang bisa mengatakan cinta setiap hari. Padahal Bara selalu rindu dengan kata-kata cinta yang terucap dari bibir istrinya ini. Mas cinta sama kamu Rum, dan Mas tidak akan pernah bosan untuk mengatakan itu. Arumi melingkarkan kedua tangannya di leher suaminya. Dia mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Bara sebentar. Aku juga mencintai kamu Mas, sangat-sangat mencintai kamu. Bara tersenyum dan mengusap wajah sang istri, selain itu apa ada lagi yang ingin kamu katakan pada Mas, Ada Mas. Arumi kembali terdiam, matanya menelusuri mata suaminya. Dokter bilang, aku positif hamil, Mas. Bara tersenyum lebar, matanya nampak berkaca-kaca. Dia memeluk tubuh Arumi dengan sangat erat. Makasih ya sayang, diciuminya kepala Arumi berkali-kali. Makasih sudah hadir di hidup Mas. Mas janji akan selalu jagain kamu dan calon anak kita ini. Arumi menganggukkan kepalanya. Bersama dengan Bara, dia merasa menjadi wanita yang paling beruntung,
hari-harinya selalu dipenuhi dengan cinta. Suaminya ini tidak pernah bosan-bosan untuk mengatakan cinta padanya setiap harinya meskipun dia sendiri jarang membalas ucapan itu. Hamil. Malam ini keluarga Alvarendra sedang berkumpul di ruang tengah setelah acara makan malam. Shirley nampak bahagia mendengar kabar kehamilan Arumi, begitupun dengan Tuan Abian, lelaki paruh baya itu sampai tidak bisa membendung air matanya. Wah, selamat ya Rum, Tante ikut senang dengernya. Makasih Tante, jawab Arumi. Oh ya Kek, Bara sekalian mau bilang, setelah Arumi melahirkan nanti, rencananya kami akan pindah ke rumah kami yang baru. Kakek dan Tante tidak keberatan kan? Tanya Bara. Sebelumnya dia memang sudah berunding terlebih dahulu dengan Arumi tentang rencana mereka ini, dan Arumi setuju untuk pindah setelah dia melahirkan nanti. Tuan Abian mengangguk-anggukkan kepalanya, tentu saja, kalian sudah berkeluarga, jadi harus bisa hidup mandiri. Kakek tidak akan menghalang-halangi apapun selama itu demi kebaikan. Terima kasih Kek. Sayangnya, kabar itu tak disambut bahagia oleh Chia. Gadis kecil itu langsung menutup bukunya dengan kasar dan bergegas pergi meninggalkan ruang tengah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Chia. Arumi ingin beranjak bangun, namun segera ditahan tangannya oleh Bara. Biar Mas saja yang melihat Chia, abis ini kamu istirahat ke kamar, nanti Mas nyusul. Meninggalkan ruang tengah, Bara menyusul Chia ke kamarnya. Terlihat gadis kecil itu sedang duduk di tepian ranjang dengan wajah masamnya. Bara mendudukkan dirinya di samping Chia. Jadi di mana masalahnya gadis kecil? Masih dengan wajah masamnya, Chia menoleh ke arah Bara sebentar. Kalian akan pergi, kalian tidak sayang sama Chia. Oh jadi ceritanya minta disayang ini. Ih Kak Bara. Orang Chia lagi serius juga malah ngajak bercanda. Chia kembali terdiam, matanya nampak berkaca-kaca. Kalau Kak Bara dan Kak Arumi pergi, Chia gak ada teman main lagi. Gak ada yang ngajarin Chia belajar lagi, gak ada yang Chia jahilin lagi. Bara mengusap-usap rambut Chia, siapa bilang kami mau pergi? Kami hanya pindah rumah, gak pergi ninggalin kamu bocah. Kak Bara dan Kak Arumi masih bisa sering main ke sini, dan kamu juga boleh nginep di rumah baru kakak nanti. Kakak sudah siapkan kamar sendiri buat kamu di sana. Chia menoleh ke arah Bara. Matanya nampak berbinar, seriusan kakak. Dua rius malah, Bara tersenyum lebar dan mengacak-acak gemas rambut Chia. Yang penting selama Kak Arumi hamil, kamu harus bantuin kakak buat jagain Kak Arumi, jangan sampai Kak Arumi kecapean, oke? Oke, siap kakak. Chia memeluk tubuh Bara. Meskipun mereka sering saling jahil, namun Bara sangat menyayangi gadis kecil itu. Apalagi sejak Chia kehilangan sosok seorang ayah, di saat Shirley tidak bisa membujuk Chia yang sedang ngambek, maka Bara lah yang akan turun tangan. Siang ini Agni kembali menjenguk Monica yang sedang terbaring lemah di salah satu ruangan rumah sakit. Sudah beberapa hari Monica berada di sana karena kondisinya yang drop dan asam lambungnya yang naik gara-gara terus mengurung diri di apartemen tanpa mau menyentuh makanan. Kemarin aku ketemu Bara, istrinya juga sedang dirawat di sini. Agni beranjak dari sofa, dia menghampiri sisi berangkar di mana Monica sedang duduk di sana. Monica menghela nafas panjang, Bara sudah benar-benar melupakan aku. Dia sangat mencintai wanita itu, aku bisa melihatnya dari tatapannya pada wanita itu. Sudahlah Mon, lupakanlah Bara, mungkin dia sudah. Tok tok tok. Agni menggantung kalimatnya saat mendengar seseorang mengetuk pintu. Kedua wanita itu saling menatap sebentar kemudian menoleh ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Sebentar, aku buka pintunya dulu.
Agni mengayunkan kakinya menuju ke arah pintu. Monica pun dibuat penasaran dengan siapa yang tiba-tiba datang menjenguknya selain Agni. Agni membuka pintu ruangan tersebut, dia dibuat terkejut saat melihat sosok yang sedang berdiri di hadapannya sekarang. Mau apa kamu datang kemari? Bab 58. Aku mau masuk sendiri. Tidak. Bareng sama Mas. Nggak usah, Mas nggak usah ikut. Mas ngantor aja sana, usir Arumi. Kamu ngusir Mas. Iya ngusir, sana pergi. Perdebatan kecil itu terjadi di dalam mobil yang terparkir di halaman rumah sakit. Ya, siang ini Bara menyenggangkan waktunya untuk mengantarkan istrinya yang ingin menjenguk Sofia kembali di rumah sakit. Tak ingin ada yang ditutup-tutupi, sepanjang perjalanan tadi Bara menceritakan tentang sepupu Monica yang datang ke kantornya dan pertemuannya kembali kemarin di rumah sakit. Mas nggak mau ada adegan jambak-jambakan, apalagi sampai dorong-dorongan. Mas takut kamu sama kandungan kamu ini kenapa-kenapa, ucap Bara sembari mengusap lembut perut Arumi yang masih rata. Kebanyakan nonton sinetron kamu Mas, cibir Arumi. Bukan nonton sinetron sayang, cuma dulu pas Tante Shirley memergoki suaminya selingkuh yaitu, ada drama jambak-jambakan sama dorong-dorongannya. Pokoknya Mas nggak setuju kamu pergi menemui Monica sendirian, kalau ia mau ketemu biar Mas temenin. Tapi aku yang nggak mau Mas ketemu sama mantan Mas, nanti nostalgia mengenang masa lalu lagi. Astaga sayang, mikirnya sampai ke sana-sana sih. Istrinya Mas cemburu ya? Iyalah cemburu. Aku mau nemuin mantan Mas, supaya dia nggak ganggu Mas lagi. Aku nggak suka Mas deket-deket sama wanita lain, apalagi sama mantan. Tukas Arumi kesal. Mas pernah dengarkan film yang judulnya Mantan Adalah Maut? Bukan mantan, ipar Rum. Ipar. Ralat Bara. Sama aja Mas. Sama-sama maut. Bara tertawa renyah, baru kali ini dia melihat Arumi sampai secemburu ini. Dan itu sangat menggemaskan. Kok ketawa sih Mas, apanya yang lucu juga? Bara membelai lembut kepala Arumi, Mas seneng aja lihat kamu cemburu seperti ini, itu artinya kamu cinta sama Mas. Ya sudah, Mas nggak bisa lama-lama, soalnya Mas ada janji ketemu sama klien. Nggak apa-apa ya Mas nggak temenin kamu masuk. Iya nggak apa-apa Mas, angguk Arumi. Janji ya sama Mas, kamu nggak usah nemuin Monica, nggak usah ngomong apa-apa sama dia. Kamu nggak usah khawatir Mas bakalan selingkuh apalagi sampai balikan sama mantan, nggak sayang, yang Mas pikirin sekarang cuma kamu sama kandungan kamu ini. Bara mengusap kembali perut Arumi, mencoba menenangkan dan memberinya pengertian. Mas cuma cinta sama kamu Rum, kamu perlu bukti apa dari Mas biar kamu percaya, Arumi memang cemburu dan takut jika Bara akan berpaling kembali pada Monica. Bisa saja suaminya itu lama-lama akan luluh jika Monica gencar mendekatinya. Sejak hamil, Arumi jadi lebih pencemburu. Hei sayang, kok malah melamun sih? Bara menangkup wajah Arumi, mengecup bibirnya sebentar. Mas nggak akan banyak omong, tapi Mas akan buktikan sama kamu. Sekarang kamu masuk dan tengokin kakak kamu, nanti jam 5 Mas jemput ya. Bukannya Mas nggak mau kamu nungguin kakak kamu lama-lama, cuma kamu juga butuh istirahat. Mas nggak mau kejadian seperti kemarin terulang lagi, soalnya Mas nggak bisa 24 jam non-stop ada di samping kamu. Iya Mas, kamu hati-hati di jalan ya.
Arumi mencium bibir Bara dan memogutnya sebentar sebelum turun dari mobil. Setelah memastikan Arumi masuk, Bara melajukan kembali mobilnya meninggalkan area rumah sakit. Diam-diam Arumi menuju ke arah resepsionis untuk menanyakan ruangan di mana Monica tengah dirawat. Mengaku sebagai saudara Monica, akhirnya Arumi mendapatkan informasi tentang ruangan yang sedang dihuni oleh mantan kekasih suaminya itu. Arumi tidak langsung mengetuk pintu, dia menarik nafas dulu supaya tidak terlalu gugup. Setelah Arumi mengetuk pintunya, tak berselang lama seorang wanita membukakan pintu. Wanita di hadapannya nampak terkejut, seolah sudah mengenal Arumi. Padahal ini adalah pertemuan pertama mereka. "Mau apa kamu datang kemari?" tanya Agni pada wanita yang dia ketahui sebagai istri dari Bara itu. "Maaf jika kedatanganku mengganggu, aku datang untuk bertemu dengan Monica," jawab Arumi dengan sopan. "Siapa nih?" tanya Monica dari atas berangkar. Agni menoleh ke arah Monica. "Ada yang ingin bertemu dengan kamu, dia." Arumi melangkahkan kakinya maju 2 langkah, hingga kini Monica bisa melihat dengan jelas wajahnya. Monica nampak sangat terkejut melihat kehadiran Arumi di sana. "Maaf, aku hanya ingin datang menjenguk sekaligus ingin berbicara sebentar dengan kamu," ucap Arumi pada Monica yang sedang menatapnya dengan tatapan tidak suka. "Bicara apa? Aku tidak ingin bicara denganmu," tegas Monica. Meskipun mendapatkan penolakan, Arumi tetap melangkahkan kakinya mendekat ke arah berangkar. Cukup lama mereka terdiam dan saling menatap, hingga akhirnya Arumi kembali buka suara. "Semuanya terjadi dengan begitu saja, aku tidak bermaksud untuk mengambil apapun dari kamu. Maaf, jika yang terjadi ini menyakiti hati kamu." Monica. Monica memejamkan matanya kuat-kuat, membiarkan air matanya lolos begitu saja, membasahi wajah cantiknya, tapi kenyataannya memang seperti itu bukan? "Kamu sudah merebut Bara dari aku, jika kamu tidak hadir, pasti sampai sekarang aku dan Bara masih bersama." "Bersama sebagai apa? Sepasang kekasih?" tanya Arumi lembut. "Ikatanku jauh lebih kuat, karena aku adalah istri sahnya. Sekalipun tidak ada aku di hubungan kalian, apa kamu bisa yakin jika kamu dan Mas Bara masih bersama sekarang ini?" Monica hanya diam, tanpa adanya Arumi, dia sendiri tidak bisa menjamin kebersamaannya dengan Bara masih ada. Cinta mereka sejak awal memang sudah terhalang restu dari kakeknya Bara. Jika bukan dengan Arumi, mungkin saja sekarang Bara sudah menikah dengan wanita pilihan kakeknya dulu. "Sebagai seorang wanita, aku tidak ingin sampai melukai ataupun menyakiti hati dan perasaan wanita lain. Jika dulu aku masih memberikan kesempatan pada Mas Bara untuk memilih salah satu di antara kita, tapi sekarang tidak lagi. Aku sedang mengandung anaknya, aku sangat mencintai dia, aku tidak ingin kehilangan dia." Mendengar Arumi sedang mengandung anak Bara, Monica semakin menangis tergugu. Agni menghampiri sisi berangkar dan mengusap-usap punggung Monica untuk menenangkannya. "2. Jika kamu datang untuk membuat masalah, sebaiknya kamu pergi," usir Agni. "Aku datang bukan untuk membuat masalah, justru aku ingin menyelesaikan masalah," membuat Monica sadar jika sudah tidak ada dia di hati Mas Bara. "Jadi, jangan terus-terusan berharap padanya yang jelas-jelas sudah tidak mengharapkan kamu lagi. Jangan membuat sakit diri kamu sendiri." Meskipun tidak tega, Arumi tetap harus menegaskan di depan Monica supaya wanita itu tidak terus-menerus berharap pada sesuatu yang bukan miliknya lagi. Arumi tidak ingin Monica terus-terusan sakit hati karena ulahnya sendiri dengan selalu berharap pada Bara.
Kamu cantik, kamu terkenal, kamu bisa mendapatkan laki-laki manapun yang kamu mau. Sekali lagi aku minta maaf jika aku sudah membuat kamu terluka. Semua yang terjadi ini di luar keinginanku. Tapi tolong jangan ganggu Mas Bara lagi. Arumi mengerjap-ngerjapkan matanya supaya air matanya tidak terjauh. Maaf sudah mengganggu waktu kalian, aku permisi. Arumi memutar badannya, dengan langkah cepat dia meninggalkan ruangan tersebut, meninggalkan Monica yang sedang menangis di pelukan Agni. Air mata Arumi pun tidak bisa dibendung lagi, lolos begitu saja tanpa permisi. Namun segera dia seka karena tidak ingin ayah atau mama Sinta melihatnya menangis. Dari balik tembok, Bara memperhatikan kepergian istrinya itu. Sudah sejak tadi dia mendengarkan obrolan tiga wanita itu tadi dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Merasa khawatir jika istrinya itu nekat menemui Monica, akhirnya tadi Bara memutar kembali mobilnya dan menyusul masuk ke dalam rumah sakit demi ingin memastikan Arumi pergi menemui Monica atau tidak. Bara menghela nafas panjang. Melihat keberanian Arumi tadi, dia pun tersenyum lega. Istrinya itu sungguh nekat, meskipun sudah dia larang, Arumi tetap saja datang menemui Monica. Beruntung Arumi bisa berbicara tanpa marah-marah ataupun membentak, sehingga tidak ada adegan jambak-jambakan seperti yang Bara takutkan. Siap-siap ya Rum, sepulang nanti Mas kurung kamu di dalam kamar.